pelatihan sistasi pembelajaran dari Bu Wikri Sorifin dan Bu Siti Marwati juga memang ada persyaratan untuk unggah akhirnya sebagai syarat untuk kegiatan Qobel yang ada di PNM. Karena kita Bu Sri Utami sudah, Bu Siti Marwati sudah, nanti coba sambil menunggu karena persyaratannya dua dari anggota Qobel ya Bu, untuk bisa ya untuk Qobel untuk bisa memasukkan Qobel nantinya di PNM. Yang kedua itu bahwa komunitas belajar itu tidak hanya di PNM, namun ada juga di sekolah kita. Ini adanya dengan SAP yang terintegrasi dengan PNM. Karena Bapak Ibu sudah merencanakan berbagai kegiatan yang minimal 32 poin yang harus kita dapat selama 1 semester. Jadi di bulan Januari kemarin Bapak Ibu sudah merencanakan kegiatan karena salah satunya tugas pokok dalam pembelajaran yang bersumber dari rapor pendidikan kita. Bapak kita buat semua merencanakan dan ada minimal 32 poin yang harus terlaksana selama 6 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni sampai berjalan. Di bulan Januari adalah perencanaan. Di bulan Februari ini mulai Senin Bapak Ibu telah kita jadwalkan Bapak Ibu segera memasukkan jadwal yang telah Bapak Ibu sepakati dengan saya dan observer dari yang telah ditentukan oleh sekolah. Mulai hari ini kalau ada praktik baik dari Bu Siti Marwati nanti mendapatkan selaku penyampai, sedangkan Bapak Ibu selaku peserta. Di bulan berikutnya sudah dijadwal Pak Wiyoto, jadi nanti akan ada 5, 6 dan 2 bulan karena ada yang kemarin memasukkan juga dan terjadwal juga. Jadi ada 6 guru kita yang akan praktek baik dan ada yang 1 bulan besok 2 kali di dalam praktek baiknya ini. Jadi mulai hari ini nanti Bu Siti Marwati akan melakukan, dan yang Qobel selain untuk praktek baik Bapak Ibu membuat tetap melaksanakan setiap Jumat. Itu banyak sekali manfaatnya untuk kegiatan yang telah direncanakan, kegiatan komunitas belajar yang di hari Jumat selain penyampaian praktek baik dari Bapak. Sementara itu nanti caranya Bu Siti Marwati menyampaikan praktek baik, di akhir nanti akan ada tanya jawab dan nanti terakhir refleksi dari Bapak Wiyoto tentang pelaksanaan kegiatan praktek baik. Dan ini karena pertama mohon nanti Pak Wiyoto menyampaikan arahan dan lagi di akhir saja bersama dengan refleksi, dan nantinya di pertemuan berikutnya bisa diatur sedemikian rupa dengan kesibukan kita yang mungkin Pak Wiyoto juga banyak sibuknya. Setelah juga nanti akan ada penyesuaian jadwal. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu untuk segera mengikuti apa yang disampaikan Bu Siti Marwati, menyimak dan baginya. Nantinya akan ada hal yang didapatkan dari Bu Siti, dan Bu Siti juga akan mendapatkan banyak hal dari Bapak Ibu semua dan nanti dari Bapak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina Bapak Wiyoto SPD MPD, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Puji Eko Wahyono SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Garut.
Terima kasih atas kesempatan perdana yang diberikan kepada saya untuk berbagi praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 7 SMP Negeri 2 Garut. Praktek baik ini saya laksanakan sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka dan berdasarkan perencanaan berbasis data, terutama terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas interaktif. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita speaking dulu. 住在美丽的半山腰，看太阳落下去又回来，世界太多美妙。蝴蝶跳着动人的舞蹈，它的秘密没有人知道。美丽的白云悄悄哭泣，那是雨水的味道。布谷鸟在声声叫，唱着动人的歌谣，歌声唱给那悲伤的人，把一切都忘掉。要飞到天涯海角，我是勇敢的小鸟，那里有永恒的微笑，给我温暖的怀抱。 Kita lanjutkan, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa seorang siswa itu pada dasarnya mempunyai perbedaan. Berbeda baik dalam hal kemampuan, kesiapan belajarnya, minatnya, dan juga profil belajarnya. Nah, dari sini maka kita sebagai guru semampu mungkin untuk bisa memfasilitasi kebutuhan siswa sehingga bisa mengantarkan siswa belajar mencapai tujuannya dari titik kemampuannya masing-masing. Langkah saya dalam melakukan praktek baik yang pertama adalah penyusunan perencanaan pembelajaran. Awal yang dilakukan adalah melakukan asesmen awal guna mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Asesmen yang dilakukan yang pertama adalah asesmen diagnostik awal. Dalam hal ini dilakukan oleh guru BK pada awal tahun pelajaran 2023-2024. Jadi di sini saya hanya mengambil data yang dilakukan oleh guru BK. Kemudian yang kedua, saya melakukan asesmen kognitif di awal materi pembelajaran yang saya lakukan untuk mengetahui kesiapan siswa pada materi yang akan dipelajari. Asesmen awal saya lakukan dengan aplikasi Quizzes. Kemudian asesmen saya gunakan untuk pemetaan kesiapan maupun kemampuan belajar siswa. Kemudian guru merancang pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan siswa. Kemudian hasil asesmen kognitif awal dilihat dari kemampuan atau kesiapan belajar. Dari hasil asesmen saya dengan Quizzes, siswa saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang 10 atas itu baik, kemudian 10 tengah sedang, kemudian sisanya 12 siswa saya masukkan dalam kategori kurang siap belajar. Nah, di sini saya mencoba menerapkan diferensiasi proses. Ketiga kelompok siswa tersebut saya berikan materi dari materi yang sama, maksudnya dari bab yang sama dengan sub yang berbeda, terutama juga menyangkut tingkat kompleksitas materinya. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi kebiasaan
Kebinekaan Indonesia, yaitu yang pertama melalui kegiatan menyimak video ataupun gambar tentang keberagaman, siswa dapat menjelaskan keragaman gender, sara budaya di Indonesia. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menunjukkan kontribusinya dalam menjaga kebinekaan Indonesia. Kemudian melalui kegiatan presentasi, siswa dapat meningkatkan keterampilannya untuk bekerja sama dan berpikir kritis. Hal-hal yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran, perlu saya sampaikan bahwa dalam praktek baik ini adalah saya laksanakan dalam 3 pertemuan, jadi 3 kali 2 JP. Diawali dengan memberikan tes kognitif awal dengan kuisis, kemudian menghadirkan materi dengan konten yang beragam seperti video pembelajaran, gambar, PPT materi, PPT, kemudian materi dalam buku teks, materi dari internet. Di sini kalau boleh saya mengatakan menerapkan diferensiasi konten. Kemudian saya memberikan materi yang berbeda tingkat kompleksitasnya sesuai kategori kelompok. Saya sebut sebagai diferensiasi proses. Kemudian mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok, utamanya kelompok yang kesiapan belajarnya kurang. Ini saya sebut sebagai diferensiasi proses. Aktivitas pembelajaran yang saya coba kembangkan antara lain siswa mengamati video, gambar, membaca materi buku teks, diskusi kelompok, menuliskan hasil diskusi, membuat bahan tayang, bertanya, menjawab pertanyaan dan presentasi. Kemudian kegiatan diakhiri dengan refleksi. Manfaat praktek baik pembelajaran berdiferensiasi, manfaat yang dapat saya amati. Yang pertama adalah tercipta kondisi pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua, siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dua hal ini kalau bisa terwujud dalam pembelajaran yang kita lakukan, boleh dikatakan bahwa berarti ada upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama terkait dengan proses pembelajaran yang akan berdampak positif tentunya pada hasil belajar. Kemudian tantangan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu antara lain adalah faktor waktu. Guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menilai tingkat pengetahuan siswa secara individual dan mengelompokkannya sesuai dengan pengetahuan siswa. Jadi faktor waktu. Setelah presentasi ini akan saya tampilkan video pembelajaran yang saya buat. Kita berdasarkan jadwal tanah atas limpahan rahmat kehendaknya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita perdana melaksanakan sharing best practice untuk menunaikan tugas kita untuk mendapatkan 32 poin di PNM. Nah, ini alhamdulillah Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini. Nanti Bu Marwatin dapat 8 poin, kemudian pesertanya mendapat 4 poin. Nah, ini kan sebelumnya untuk PNM itu pemerintah luar biasa memaksa kita Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensinya, salah satunya dengan itu, dengan memaksa kegiatan-kegiatan semacam ini. Dipaksa kita harus meraih poin 32. Ini kan kalau nggak ada semacam ini kan Kombel juga hanya namanya saja, nama Kombel tapi nggak ada kegiatannya. Tapi kalau dengan seperti ini kita mengaktifkan Kombel dan kita bisa saling berbagi apa yang sudah kita lakukan, dan anggapan kita banyak yang kita lakukan itu merupakan praktek baik. Walaupun mungkin bisa ngomong ditampilkan, ya tidak apa-apa.
Memang itu bagi saya itu praktek baik saya. Jadi tidak masalah berbeda dengan kalau jenengan tulis best practice yang untuk naik pangkat itu. PNM-nya jenengan akan tuliskan di situ. Jadi nanti sebelum masuk ke situ jenengan di PNM-nya itu. Nah, formula A ini isinya apa? Isinya adalah perencanaan observasi, diskusi persiapan di bulan Februari ini.